Barang siapa seseorang dia membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka sampai Jumat depannya itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi menegaskan, man hafidho asro ayatim min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa seseorang dia mau menghafal 10 surat 10 ayat yang pertama dalam surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini, kita telah masuk pada surat Al-Kahfi. Namun karena dalam tafsir Asy-Syafi'i ini memang beliau tidak mentafsirkan per ayat, tetapi ada beberapa ayat yang beliau bahas, maka di tafsir Asy-Syafi'i ini langsung di ayat ke-13 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yang artinya kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan pula petunjuk bagi mereka. Jadi ayat yang kita bahas ini sudah masuk pada surat Al-Kahfi. Sebelum lebih lanjut, surat Al-Kahfi ini merupakan salah satu surat yang spesial di hati umat Islam. Karena memang dalam hadis Rasulullah beliau bersabda, man qara'aha yaumal jum'at ghufira lahu ilal jum'ati ghufira lahu ilal jum'atil ukhra. Barang siapa seseorang dia membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka sampai Jumat depannya itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi menegaskan, man hafidho asro ayatim min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa seseorang dia mau menghafal 10 surat 10 ayat yang pertama dalam surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Ada sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah atau keagungan daripada surat Al-Kahfi. Tapi kalau kita telaah dari sisi asbabun nuzul, ini sangat luar biasa para jamaah. Karena surat Al-Kahfi ini surat Makkiyah, diturunkan ketika Nabi belum hijrah, Nabi berada di Mekah. Orang-orang di Mekah itu mereka disebut jahiliyah,
tidak mengerti tentang masalah tauhid, masalah tentang kenabian, wahyu dan sebagainya. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka ada orang namanya Muhammad mengaku jadi nabi, mengaku mendapatkan wahyu, mengaku memiliki kitab suci. Itu satu perkara yang sangat asing di telinga mereka. Satu contoh, beberapa waktu yang lalu kami sampaikan begitu sulitnya Nabi Muhammad mengajak mereka untuk memahami hakikat Tuhan itu satu, bukan banyak. Mereka sudah terlanjur punya pikiran kebutuhan orang banyak, semestinya Tuhannya juga harus banyak. Sedangkan Nabi Muhammad beliau membawa kul huwallahu ahad Allahu somad, itu sulit sekali diterima oleh mereka. Hanya saja Nabi Muhammad itu beliau terus berdakwah tentang agama Islam. Maka orang-orang Mekah, karena mereka nggak ngerti yang dibawa Muhammad itu apa, yang disampaikan Muhammad tujuannya bagaimana. Akhirnya orang-orang Mekah itu mereka mengirimkan beberapa delegasi menuju Madinah. Karena di Madinah dikenal sebagai ahlul kitab, para ahli, orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengerti tentang apa itu wahyu, apa itu nabi, apa itu malaikat, itu di Madinah. Kalau di Mekah nggak ngerti. Maka delegasi itu diberi tugas, salahum an Muhammadin wasofa lahum sifatahu wa ahbarahum biqaulihi fa innahum ahlul kitabil awal wa indahum ilmun laisa indana min ilmil anbiya. Sampaikan kepada mereka Muhammad apa, Muhammad bagaimana, yang dibawa apa. Karena mereka yang ngerti tentang nabi itu bagaimana, kita nggak ngerti masalah nabi. Akhirnya setelah delegasi itu datang di Madinah, Nabi masih di Mekah, belum di Madinah. Maka orang-orang di Madinah, Yahudi Madinah, mereka setelah mendengarkan apa yang disampaikan delegasi tadi, kemudian memberikan 3 pertanyaan. Udah gini saja, kamu tanyakan kepada orang itu, yakni Muhammad, 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, berarti dia memang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, dia hanya orang yang banyak bicara. Maka tanyakanlah yang pertama tentang pemuda yang mereka menyembunyikan atau mereka berlari dari kaumnya demi mempertahankan iman mereka. Siapa pemuda itu? Yang kedua, tanyakanlah orang yang menguasai masyrik dan maghrib, ujung timur sampai ujung barat, itu siapa? Yang ketiga, tanyakanlah tentang roh itu apa. Maka delegasi itu setelah membawa 3 pertanyaan ini balik lagi ke Mekah. Setelah diskusi dengan pimpinan-pimpinan Mekah, Nabi Muhammad kemudian dipanggil dan 3 pertanyaan ini ditanyakan. Muhammad, kamu bisa nggak menjawab 3 pertanyaan ini? Siapa pemuda yang mereka melarikan diri dari kampungnya demi mempertahankan keimanan mereka? Yang kedua, siapa orang yang menguasai masyrik dan maghrib? Dan yang ketiga, apa itu namanya ruh itu apa? Nabi Muhammad karena setiap kali ada pertanyaan pasti langsung malaikat Jibril datang membawa jawaban. Maka Nabi Muhammad dengan pedenya Nabi Muhammad menjawab, ukhbirukum bima sa'altum anhu goda. Besok akan saya kasih jawabannya 3 pertanyaan itu. Cuma Nabi Muhammad lupa tidak membaca insya Allah. Jadi Nabi Muhammad, besok pertanyaan itu akan aku jawab, gampang. Tapi Nabi Muhammad lupa mengucapkan insya Allah. Ternyata besok malaikat Jibril nggak datang. Besoknya lagi malaikat Jibril nggak datang. Sampai 5 hari malaikat Jibril nggak datang. Orang-orang Mekah sudah mulai seneng. Wah, biasanya kalau dikasih pertanyaan Muhammad pasti bisa jawab dan jawabannya benar.
Kita membawa pertanyaan dari orang-orang Yahudi, 5 hari dia belum mendapatkan jawabannya. Sampai 10 hari Nabi Muhammad itu nggak datang malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Orang Arab mulai seneng, mulai menghina Nabi Muhammad. Wah, ternyata dia memang nggak bisa jawab. Wah, dia itu memang orang yang banyak bicara saja. Dia itu omongannya semua dusta. Sampai 15 hari itu malaikat Jibril tidak datang. Orang-orang Mekah semuanya mencibir Nabi Muhammad. Akhirnya di hari ke-15 Allah membawa surat Al-Kahfi. Ya Pak ya, Allah membawa surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu isinya 3 hal ini. Pertama, tentang pemuda yang mereka menyembunyikan diri demi mempertahankan keimanannya. Mereka ditidurkan selama 309 tahun, disebut Ashabul Kahfi. Ada di dalam surat Al-Kahfi. Yang kedua adalah Dzulqarnain, orang yang dia menguasai masyrik dan maghrib. Dan yang ketiga berkaitan dengan roh, Allah menjelaskan wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang masalah ruh, maka jawablah, ruh itu masalah Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Semua pertanyaan 3 ini itu dijawab dengan benar. Memang orang Yahudi memberikan bocoran jawabannya itu. Tapi ketika membawa surat Al-Kahfi ini, Allah juga memberikan teguran kepada Nabi Muhammad. Yakni beliau lupa ketika ditanya tentang 3 pertanyaan. Nabi Muhammad dengan pedenya menjawab, gampang, besok saya jawab. Nabi Muhammad lupa bahwa yang memiliki ilmu itu Allah. Semestinya Nabi Muhammad dengan insya Allah. Makanya di dalam surat Al-Kahfi juga ada wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Muhammad, kamu jangan berkata gampang besok saya jawab, gampang besok saya lakukan, tanpa mengucapkan insya Allah. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga di dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad menghadapi orang-orang jahiliyah sampai mereka mengirimkan delegasi ke Madinah tujuannya untuk ngetes Muhammad. Dan Allah membimbing Nabi Muhammad dengan wahyu-wahyunya. Cuma Nabi Muhammad, beliau ada kesalahan dikit tadi, tidak mengucapkan insya Allah. Ya semestinya kita demikian. Dalam setiap perbuatan, dalam setiap hal-hal yang kita lakukan, hendaknya kita senantiasa mengucapkan insya Allah. Kecuali kalau masalah iman. Kalau masalah iman baru tidak boleh kita mengucapkan insya Allah. Umpamanya kita ditanya, kamu iman apa enggak? Kamu mukmin apa enggak? Insya Allah. Oh, itu enggak boleh. Harus tegas, saya iman. Tapi kalau masalah besok kamu datang ke rumah saya ya, insya Allah. Tapi kalau masalah iman itu enggak boleh mengucapkan insya Allah. Larangan insya Allah itu hanya dalam masalah iman. Karena kalau dia mengucapkan insya Allah berarti dia tidak punya keyakinan mantap tentang hal itu. Dia harus berani menegaskan dalam hatinya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak boleh ya insya Allah saya iman, insya Allah juga tidak. Repot kalau sudah seperti ini. Nah ini tetapi ada beberapa poin-poin yang bisa kita ambil pelajaran di dalam surat Al-Kahfi. Dan Al-Kahfi ini merupakan surat yang begitu luar biasa. Hendaknya kita sering membacanya setiap hari Jumat, karena Rasulullah menyampaikan siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan mengampuni Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Nah ini semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.